Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. Ya, Konsel Gracia Talkshow hari ini menarik sekali. Ini patut sekali kita jadikan pertimbangan gitu ya, Konsel Gracia, karena permasalahan anak di sekolah dan pelajaran itu mulai dirasakan ketika keadaan udah lumayan genting banget gitu ya, Konsel Gracia. Pasti tipe anak-anak itu beda-beda gitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak tiba-tiba nilainya jelek, terus habis itu semangat belajarnya tiba-tiba rendah gitu ya, Konsel Gracia. Bahkan yang lebih buruk lagi, dapat surat peringatan dari pihak sekolah. Itu benar-benar menjadi pikiran gitu ya buat para orang tua ini ya, Konsel Gracia. Nah, Pak Aryus, setelah ini kita akan membahas hal itu ya. Iya. Tapi kenapa Pak Aryus memilih topik ini sebenarnya untuk talk show hari ini? Betul sekali. Topik ini adalah topik yang sangat klasik ya sebetulnya, suatu permasalahan yang ada di di siswa gitu ya, di anak-anak kita sebetulnya. Nah, kalau masalah ini tidak dipahami, maka akan menjadi satu bola salju di level-level berikutnya. Dan sebenarnya masalah ini adalah dia dampak ya, jadi sumbernya yang harus kita ketahui, sumber permasalahannya. Karena biasanya kalau sudah anak bermasalah itu yang difokuskan hanya anaknya, tapi tidak jarang dilihat itu sumbernya dari mana sebetulnya. Iya, lingkungannya itu mungkin ya Pak Aryus ya, bahkan Iya. mungkin orang tuanya juga gitu ya. Iya. Nah, seringkali bahkan kalau misalnya anak kecil ketika punya masalah di sekolah itu menyalahkan anaknya gitu ya. Tapi sebenarnya kita lihat dulu sumbernya dari mana sih, lingkungannya kah yang bermasalah atau mungkin orang tuanya gitu ya, Konsel Gracia. Nah, kalau misalnya masalah ini tidak segera ditangani, itu tadi ya, Konsel Gracia, akhirnya semakin besar gitu ya. Kalau misalnya masalah ini tetap dibiarkan gitu aja gitu. Nah, Pak Aryus, apakah ada cara-cara yang bisa dipahami untuk orang tua untuk bisa melihat gejala ini dari awal gitu ya? Apakah ada juga yang bisa dilakukan kalau misalnya nanti masalah ini makin membesar, udah membesar lah ya istilahnya, masalah untuk anak ini? Iya, cara itu selalu ada gitu ya. Paling tidak kita harus berusaha agar masalahnya ini tidak membesar gitu ya. Maksud saya, jika masalahnya sudah besar gitu, dia tidak akan berkelanjutan. Paling tidak akan terjadi satu reduksi. Kemudian paling tidak masalah ini tidak berkembang meluas dan justru bisa mengecil, dan nantinya dengan penanganan yang baik masalah ini akan dengan sendirinya mengecil dan sebisanya dia akan menjadi suatu hal yang sudah selesai gitu ya, tidak berkelanjutan seperti itu. Dan itu pastinya ada cara-cara tersendiri ya, Pak Aryus. Ada cara tersendiri karena permasalahan yang dimiliki oleh anak gitu ya, adalah mereka tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik gitu ya. Jadi anak bermasalah itu apa sih? Anak bermasalah itu adalah anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah dengan baik gitu ya. Mungkin nilainya menurun, demotivasi belajar gitu ya. Anak yang tadinya senang belajar kemudian dia tidak suka belajar, atau mungkin kecenderungannya nakal gitu ya. Jadi suka melakukan tindakan yang merugikan baik bagi dirinya atau orang lain, seperti itu. Tapi Pak Aryus, sebenarnya kenapa sih masalah ini bisa muncul gitu ya, Pak Aryus ya? Iya. Jadi kalau kita kembali ke definisinya tadi ya, anak bermasalah baik di sekolah atau di pelajaran gitu ya. Di dalam dia proses belajar itu ada yang nilainya menurun, demotivasi belajar, atau dia melakukan suatu kenakalan gitu ya, suka melakukan tindakan merugikan gitu ya. Nah, ini semua sebenarnya hanya cause and effect gitu ya. Jadi anak yang bermasalah ini adalah efek gitu ya, tapi dia bukan cause-nya. Nah, kita harus mencari penyebabnya ini dari mana. Biasanya anak yang bermasalah itu yang diserang gitu ya, diserang oleh orang tuanya adalah anaknya. Tapi jarang sekali, hampir jarang ya, saya dalam 20 tahun berkecimpung di dunia pendidikan ini, jarang sekali orang tua ketika mendapati anaknya nakal itu melihat penyebabnya, gitu ya. Nah, yang saya katakan, kalau mau masalah ini selesai, kita harus lihat sumbernya dari mana.
karena efeknya sudah kelihatan gitu ya, anak ini nakal atau tidak mau belajar gitu. Nah, itu sumbernya dari mana? Nah, sumber-sumber ini sangat banyak gitu ya. Cuman secara umum saya mengatakan sumbernya itu yang paling besar itu hanya ada 4 sebetulnya. Bisa dari diri anak itu sendiri, gitu ya. Anak yang nakal atau dia demotivasi belajar itu bisa saja dari dirinya sendiri. Mungkin dia tidak percaya diri atau dia tidak mampu. Ketika dia merasa tidak mampu dan kemampuannya itu tidak bisa dia tingkatkan, akhirnya dia melakukan suatu tindakan yang mungkin membuat onar, kemudian dia demotivasi belajar gitu, dan efeknya itu tadi nilainya menurun gitu ya. Yang kedua mungkin ada faktor dari teman, tekanan gitu ya, sehingga dia mungkin tidak mau sekolah, kemudian bullying gitu ya, terjadi satu peledekan gitu ya, perendahan diri, harga diri gitu ya, dari teman-temannya ke dia, itu akhirnya juga membuat permasalahan. Itu ada juga sumber. Yang berikutnya dari gurunya, mungkin gurunya terlalu strict atau tidak berkoordinasi dengan baik secara secara komunikasi di kelas gitu ya. Atau yang keempat, dan biasanya ini yang paling sering justru, itu adalah dari orang tuanya. Jadi selama saya berkecimpung di dunia pendidikan, itu anak yang bermasalah itu sesungguhnya sumbernya lebih banyak dari orang tuanya. Orang tuanya itu mungkin terlalu cuek gitu ya, terlalu penekan gitu, atau pernikahan orang tuanya bermasalah. Nah, ketika faktor-faktor ini muncul gitu, biasanya dampaknya ya kenakalan anak itu tadi, demotivasi belajar gitu ya. Apalagi yang tadi saya sebutkan, pernikahan yang bermasalah. Jadi pernikahan yang bermasalah ini adalah kontributor yang cukup besar bagi kegagalan anak di sekolah. Gitu. Dan ketika orang tua hanya menyerang anaknya tanpa menyembuhkan sumbernya, maka anak ini tidak akan bisa bangkit dengan cepat. Jadi seperti itu. Jadi mengapa permasalahan ini bisa muncul ya, tadi ada 4 tadi, dirinya sendiri, dari teman mungkin, dari guru, atau dari orang tua. Itu yang terbesar ya, faktor terbesar. Iya, Counselor Grace ya. Jadi permasalahan anak ini yang pertama pastinya kita harus mencari dulu latar belakangnya kenapa gitu ya. Betul sekali. Penyebab dari anak ini menjadi bermasalah di sekolah itu apa? Tadi yang pertama mungkin dari anak itu sendiri nggak percaya diri gitu ya, Pak Aryus ya. Iya, atau ketika di sekolah tidak sama seperti teman-teman lainnya, akhirnya dari dirinya sendiri tidak percaya diri dan menjadikan dia bermasalah gitu. Kemudian teman juga merupakan faktor yang lumayan penting ya, Pak Aryus ya. Karena teman itu juga mempengaruhi kita gitu ya. Kalau misalnya teman-temannya bagus, baik ya, kita tidak akan terpengaruh ke hal yang buruk juga ya, Pak Aryus ya. Bagaimana Pak, menurut Bapak solusi yang harus kita lakukan untuk menghadapi permasalahan anak ini di sekolah, Pak Aryus? Iya, jadi seperti yang tadi sudah kita bahas gitu ya, ada 4 penyebab utama gitu ya. Dirinya sendiri itu bisa tidak percaya diri, tidak mampu, atau mungkin juga mimpi yang salah gitu ya. Mimpi yang salah, sehingga ketika mimpinya itu salah, maka dia juga terkadang tidak mau belajar gitu ya. Kemudian dari teman tadi, bullying atau peer pressure. Kemudian dari guru gitu ya, mungkin gurunya strict atau gurunya terlalu cuek gitu ya, tidak berkomunikasi dengan baik. Atau mungkin justru yang keempat ini yang biasanya muncul adalah dari orang tua. Orang tuanya terlalu pressing, atau dia orang tuanya terlalu cuek, atau pernikahan yang bermasalah gitu ya. Nah, solusinya adalah yang pertama pastinya harus mengidentifikasi sumbernya ini. Gitu ya. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi sumbernya ini? Maka kita harus membangun komunikasi yang baik. Karena itu saya selalu mengatakan kepada orang tua, ketika anak itu bermasalah, itu jangan dibentak, jangan dimarahi gitu ya. Orang tua mempunyai satu respon otomatis gitu. Biasanya kalau anak sudah nakal atau dapat surat dari sekolahan gitu ya, yang keluar duluan ini adalah emosi mereka gitu ya, marah-marahnya dulu gitu ya. Nah,
Yang awal justru ketika terjadi hal seperti ini, anaknya dipanggil gitu ya, kemudian diperlakukan sesuai dengan usianya. Maksudnya apa? Kita menghadapi anak yang bermasalah di tingkat misalnya taman kanak-kanak itu berbeda dengan anak yang remaja gitu ya. Nah, saya sendiri pernah memiliki satu siswa pada saat saya mengajar di taman kanak-kanak dulu. Jadi usia murid saya waktu itu sekitar 5 tahunan gitu ya. Nah, ibunya datang ke saya dengan menangis gitu. Setelah saya tanya, ternyata anak ini di rumah mengancam ibunya dengan pisau. Wah, gitu ya. separah itu ya, Pak? Separah ya? itu gitu ya, taman kanak-kanak gitu ya, dan ibunya bingung gitu ya. Nah, yang saya lakukan pada saat itu adalah memanggil anaknya juga, kemudian saya interview gitu ya, kenapa melakukan hal itu gitu ya, tanpa saya marah atau saya merasa apa namanya, karena itu anak didik saya sejak kecil gitu ya, dan hubungan antara ibu dengan anaknya memang sudah baik gitu, tapi kenapa itu tiba-tiba muncul gitu ya. Nah, waktu itu kemudian saya memberitahu ibunya jangan dengan emosi gitu ya. Kemudian mungkin senjata tajam pada saat itu harus dipergikan dulu dari jangkauan anak itu. Nah, sambil membantu anak ini untuk mengkomunikasikan. Jadi itu adalah cara yang bisa kita lakukan mungkin untuk taman kanak-kanak gitu ya. Anaknya bisa dipanggil, mungkin didudukkan gitu ya. Cuman kalau untuk anak-anak yang lebih dewasa, bahasa kita pun pada saat kita mendudukkan mereka juga harus dengan respect gitu ya, dengan hormat. Karena anak setelah pubertas yang pertama, dia tahu bahwa dia adalah seorang individu, dia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak dan dia bisa berbuat sesuatu terhadap hidupnya. Nah, remaja itu menjadi sulit karena ada hormon dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah faktor-faktor yang orang tua harus paham. Baik. Seringkali orang tua itu tidak paham karena mereka mengatakan bahwa mereka adalah anak saya gitu aja, dan mereka tidak tahu ada perkembangan-perkembangan mulai dari 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 5 sampai 10 tahun gitu ya. 10 sampai 13 tahun, 13 sampai 18 itu treatmentnya beda semua. Iya, Pak Arya. Nah, artinya apa? Ketika kita berkomunikasi dengan anak untuk melihat sumbernya dari mana, maka kita juga harus punya kesabaran. Baik. Gitu ya. Jadi harus diingat ya, untuk mencari informasi sumber permasalahan ini harus dengan kesabaran, karena dia munculnya tidak secara tiba-tiba, tapi itu biasanya adalah luapan dari satu residu gitu ya. Residu kekecewaan yang super berat yang itu tertumpuk gitu ya. Mungkin dari hari kemudian minggu, bulan, atau bisa juga tahun. Jadi di sini ketika kita bertanya kepada seorang anak, maka egonya orang tua harus diturunkan. Kalau orang tua memberitahu anak dengan ego yang tinggi, kita tidak akan memecahkan masalah, tetapi kita justru akan memperburuk masalah. Ya, Pak Arya. Ini anak remaja, dia punya masalah, mungkin kita sebagai orang tua, kita nggak mau anak kita berbicara satu kata pun gitu ya. Kita nerocos terus nih gitu ya. Papa sudah kerja, papa udah capek, atau mama sudah capek, mama itu untuk kamu gitu. Tapi kata-kata papa untuk kamu, mama untuk kamu itu tidak bisa dipahami jika semuanya hanya diterjemahkan dengan uang. Baik, Pak Aryes. Jadi orang tua itu sering mengatakan, saya itu sudah bekerja untuk kamu dan kamu hanya saya minta untuk rajin belajar gitu ya. Sesungguhnya tidak sesimpel itu. Nah, apa yang sering saya lihat adalah, yang pertama, komunikasi yang baik itu biasanya tidak ada. Di anak-anak yang bermasalah, itu tidak ada komunikasi yang baik antara anak dan orang tua. Maksudnya apa? Tidak ada komunikasi dua arah. Komunikasinya biasanya hanya satu arah, kemudian anak ini tidak mendapatkan kesempatan untuk mengekspresikan hatinya. Baik, Pak Aryes. Memang itu yang terpenting. Yang pertama adalah jangan emosi dulu ya. Jangan emosi dulu. Permasalahan seperti ini. Tapi ini Pak Aryes, ada yang menelpon. Mungkin ini mau tanya gitu ya. Ada Mas Farid. Selamat pagi, Mas Farid. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mas Farid. Iya, Mas Farid, gimana nih? Lagi di mana nih? Sedang apa, Mas Farid? Tadi kebetulan pas
Oh, di jalan kebetulan masih dengerin Menarik sekali ya. karena Ya. saya barusan dapat laporan dari anak gitu ya. Iya. Aha. Ya, langsung aja saya mau cerita sedikit Oke. satu permasalahan yang pernah diceritakan sama anak gitu ya. Dia bercerita kalau remanya ini pernah punya masalah di sekolah. Dia tertidur di kelas waktu pelajaran gitu ya. Iya. Mhm. Kalau zaman dulu ketika ada anak tertidur di kelas, zaman saya masih anak ini biasanya langsung dilempar penghapus gitu ya sama gurunya gitu ya. Ini kan Iya. termasuk satu kenakalan, Iya. tapi kenakalannya ini akan berlanjut karena orang Iya. udah kadung bandel, tapi dengan cara dididik seperti itu akhirnya dia akan bandel terus gitu. Mhm. Bahkan sampai dia dewasa, sampai dia kerja ini masih ingat kalau misalkan dia pernah dihantam penghapus sama gurunya. Iya. Bahkan waduh ini guru kayaknya kurang ajar banget nih sama saya. Iya. Nanti kalau pulang sekolah saya bakal cegat rame-rame nih sama Iya. teman-teman Iya. itu sama gurunya. Kalau zaman sekarang kenakalan semacam itu pembalasannya lebih kejam lagi. Ada yang dibalas dengan cara anaknya ini yang tidur difoto, terus habis itu disebarkan di grup WhatsApp-nya guru-guru. Oh. Akhirnya dibully di situ. Iya, Iya. iya. Yang bully ini adalah guru-gurunya sendiri, Mhm. Iya. ya kan, disebar ke orang tua yang lain dan lain sebagainya, dan akhirnya anak ini dijauhi sama teman-temannya. Nah, permasalahan seperti ini di sekolah terkadang lepas dari kira-kira solusinya supaya pendidikan di sekolah pun juga bisa dibenerin dengan baik seperti itu Pak Arief. Iya. Tolong dijawab ya. Terima kasih, Iya, selamat iya. pagi. Oke, selamat Iya. pagi. Terima kasih Mas Farid. Iya. Setelah ini langsung dijawab oleh Pak Aris. Bagaimana Pak Arius? Iya. Ketika menghadapi masalah seperti Mas Farid tadi ya. Iya, iya. Jadi kalau ini memang di situ berhubungan dengan perangkat sekolah gitu ya. Mhm. Dan kalau dulu guru-guru kuno seperti guru saya gitu ya, memang saya dulu di kelas saja teman saya ada yang dipukul sama penghapus. Mhm. Nah, penghapusnya itu dulu penghapus kapur gitu ya. Kalau orang tua sekarang anaknya nggak usah dipukul penghapus gitu ya, diapakan sedikit sama gurunya pasti akan marah gitu ya. Nah, kalau dulu zaman kita nggak ada gitu, langsung aja pukul penghapus. Kalau Sangat anaknya tunduk gitu ya sama gurunya ya. gurunya takut, orang tua takut sama guru. Kalau sekarang guru takut sama orang tua gitu Iya. ya. Dilabrak nih gurunya. Iya, karena itu ada pemahaman yang lebih tentang hak asasi anak dan sebagainya gitu ya. Cuman yang disampaikan oleh Mas Farid tadi adalah satu fenomena juga, di mana terkadang anak yang tertidur tadi mungkin difoto gitu ya, disebarkan di grup guru atau orang tua murid gitu ya. Nah, ini memang solusinya bagaimana? Solusinya ya harus dari pihak perangkat sekolah itu sendiri, harus terdapat sebuah SOP gitu ya. Kebijakan tersendiri Kebijakan begitu gitu ya. Nah, memang yang saya selalu sarankan gitu ya. Anak yang bermasalah itu adalah efek gitu ya. Jadi saya pun ketika saya mentraining guru-guru saya gitu ya, saya selalu mengatakan anak yang bermasalah itu adalah efek gitu ya. Jadi jangan dipandang dia itu sebagai satu penyebab ya. Memang dia menyebabkan kita tidak nyaman dalam mengajar gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ini sebetulnya efek dari sesuatu yang lebih parah, yang biasanya kita bisa lihatnya dari rumah. Karena itu ketika ada anak bermasalah, saran saya jika ada guru yang mendengar ya, coba dicari sumbernya. Jangan anaknya dibenci satu gitu ya. Kemudian coba dirangkul. Anak remaja itu nggak suka kok dia disendirikan. Maksudnya kalau dia bermasalah sebenarnya harus ada channeling out gitu ya. Nah, pihak BP itu juga harus aktif gitu ya, dengan mengikuti juga perkembangan update terbaru gitu. Jadi jika ada anak bermasalah itu gurunya bisa melakukan ke BP. Guru itu juga harus diperlengkapi dengan cara mengatasi anak gitu ya. Nah, repotnya pada saat ini guru-guru yang ada itu tidak dilatih psychological education, educational psychology. Jadi guru yang ada seringnya ya, itu karena mereka memang mampu ilmunya, tetapi secara psikologi pendidikan mereka kurang terlatih. Nah, itulah pentingnya psikologi pendidikan. Jadi saran saya bagi sekolah yang mendengar atau guru yang mendengar, coba guru yang mengajar semua itu dilatih
psikologi pendidikan. Bagaimana sih jika ada anak bermasalah itu asalnya dari mana? Yang sering saya sampaikan di talk show ini ya, anak itu bad mood itu bukan dari sekolah. Bad moodnya anak itu dari rumah. Anak mungkin ya pagi hari udah dibentak gitu ya. Misalnya namanya Johnny gitu ya. John, bangun John gitu. Atau misalnya kamu mandi gitu. Mana PR-mu gitu. Itu kan kata-kata yang menyakitkan anak. Itu kita sebagai orang tua ya harus komunikasi yang baik gitu. John, PR-mu sudah gitu. Bisa papa lihat, ada yang sulit. Bisa ya gitu. Jangan kamu harus belajar matematika. Kamu itu kan Baru bangun sudah diberikan. nah semprot gitu ya. Memang misalnya Johnny ini memang nakal gitu ya. Memang. Nah, tadi saya katakan kan tuh efek. Kita cari dalam pencarian itu harus sabar gitu ya. Harus sabar. Kita harus tanya dulu gitu ya. Kemudian bagaimana mereka merespon gitu ya. Saya punya 2 anak remaja dan 2 anak saya ini sangat berbeda sekali secara karakter dan sifat. Nah, jadi saya mengikuti perkembangan mereka. Jadi saya menyampaikan seperti ini karena saya mengalami gitu ya. Bagaimana sih ngatur anak kecil sampai sekarang remaja gitu ya. Nah, itu adalah yang tadi saya katakan dengan kesabaran. Kalau saya berbicara seperti ini karena saya sudah melakukannya, gitu ya. Dan bagaimana sulitnya jadi orang tua. Nah, apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang sangat valid, gitu ya. Baik dalam penelitian, baik juga dalam pengalaman. Jadi kalau ada anak yang nakal, jangan dibentak, jangan dimarahi, pasti tambah lari. Gitu. Itu juga termasuk asmara, gitu ya. Jangan dikatakan kamu jangan pacaran, gini. Anak gak akan pernah mau, gitu ya. Apalagi dia sudah remaja. Kenapa? Ya orang tua sering tidak melihat remaja itu apa sih sebetulnya. Mungkin juga orang tua tidak melihat masalah yang ada di dalam anak ini. Misalnya tadi yang tertidur gitu ya. Kenapa dia tertidur? Misalnya gurunya melaporkan ke orang tua jangan langsung marah. Gitu. Justru biasanya kalau kita jadikan sebuah percakapan yang fun gitu ya, yang menyenangkan, anak itu pasti akan bicara. Nah, guru juga seperti itu. Anak tertidur di kelas itu kena apa? Kalau membantu orang tuanya bagaimana? Gitu. Istri saya dulu dari Madiun gitu ya. Dia ditinggal oleh ayahnya itu usianya masih kecil, 4 tahun, 5 tahun lah. Setiap hari dia mulai kelas 4, kelas 5 SD dia bantu orang tuanya jual makanan di jalan gitu ya. Sambil bawa tray gitu ya. Kemudian kalau malam ini bikin makanan. Kue-kue sampai jam 2, jam 3 pagi. Nah, otomatis pagi harinya dia pasti tidur di sekolah. Nah, guru yang tidak peka dengan ini, pokoknya siswa tidur salah gitu ya. Nah, itu juga kita nggak bisa seperti itu. Jadi harus dicari kenapa dia tertidur gitu ya. Nah itu dari BP, dari guru tadi dan ya jangan dibully gitu ya. Nanti kalau dibalas pasti marah. Gurunya tertidur difoto sama muridnya juga bisa kan gitu. Iya betul. Itu. Nah itu Counselor Grace ya. Jadi solusi yang pertama itu tadi mungkin komunikasi yang baik ya Pak Aryus ya dengan seorang anak ini jangan dibentak, kemudian harus tetap diperlakukan sesuai dengan umurnya begitu ya Pak Aryus ya. Baik Pak Aryus, kalau tadi yang pertama itu solusinya adalah mengomunikasikan dengan baik ke anak gitu ya dan melihat kenapa hal itu bisa terjadi. Selanjutnya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan anak di sekolah ini Pak Aryus? Kalau sumbernya sudah ada gitu ya, kita lebih enak karena treatmentnya berdasarkan pemicunya ini gitu ya. Nah, kebanyakan anak yang bermasalah di sekolah tadi saya katakan karena permasalahannya dari rumah. Nah, jika permasalahan itu berhubungan dengan komunikasi, maka komunikasinya harus dibangun, gitu ya. Nah, biasanya semakin anak itu dewasa, itu approach kita akan semakin lebih keras, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah ini, gitu ya. Saya pernah ada satu cerita, gitu ya, seorang anak perempuan. Saya sangat concern gitu ya untuk remaja perempuan karena pada saat ini seperti yang minggu lalu saya katakan nilai daripada pemikiran kritis itu menjadi kurang. Jadi semua anak remaja perempuan pada saat ini ingin kulitnya putih semua gitu ya. Kalau kulitnya nggak putih berarti nggak cantik gitu ya. Nah ini jika tidak ada komunikasi yang baik dari orang tua kemudian terjadi pembulian di sekolah gitu ya.
maka itu akan menjadi faktor terbesar untuk membuat anak ini gagal secara akademis. Padahal sebetulnya kemampuan kecerdasannya itu cukup baik sekali. Nah, jadi yang pertama ini adalah komunikasi yang baik antara anak dengan orang tua. Ketika tadi saya katakan di pengalaman yang saya miliki gitu ya, saya ada sebuah kisah anak ini terkena anoreksia gitu ya. Jadi dia SMP SMA lah gitu ya. Jadi awal SMA anoreksianya akhir SMP gitu ya. Dan itu sangat buruk sekali gitu ya. Nah, akhirnya sembuhnya kenapa? Sembuhnya adalah sumbernya adalah ayahnya itu tidak menemani dia. Jadi anak perempuan itu cowok dan cewek ya, itu sumber kepercayaan diri mereka adalah pada ayahnya. Anak itu sumber inspirasinya itu semua adalah kepada ayahnya gitu ya. Nah, anak-anak yang tidak aktif secara seksual gitu ya. Anak sekarang itu aktif secara seksual. Itu karena banyak faktor daripada ayahnya itu yang cuek gitu loh. Ayah-ayah itu pada saat ini ya, para ayah ini cuek gitu ya, lebih menikmati mencari nafkah daripada duduk dan menceritakan pengalamannya pada anaknya perempuan gitu ya. Sehingga anak-anak ini tidak memiliki satu pemenuhan. Anak perempuan itu kan harus dipenuhi juga secara secara kebutuhannya terhadap lawan jenis gitu ya. Ketika ini tidak dipenuhi, dia akan mencari itu. Apalagi ketika puber. Ya, akhirnya dia akan mencari kepada pria manapun, teman manapun yang bisa berkomunikasi dengan dia. Namun jika para ayah ini berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya perempuan, saya punya banyak sekali murid di mana anak yang tidak aktif secara seksual, ya, dia nggak suka menunjukkan anggota badan, kecantikan dan sebagainya, itu karena ayahnya adalah ayah-ayah yang berkomunikasi dengan baik, sehingga dia mencari pacar itu standarnya adalah papanya. Kalau saya menemukan pria tidak seperti papa, saya tidak akan mau menikah. Ketika figur ayah ini tidak ada, dia jadi tidak punya standar. Akhirnya standar apapun dia tabrak. Teman sedikit romantis, dia katakan iya, gitu ya. Nah, itulah pentingnya ketika anak yang kena anoreksia ini menceritakan kepada ayahnya, gitu ya, dengan bantuan psikolog, mengatakan bahwa ayahnya terlalu sibuk karena ayahnya itu seorang bisnismen gitu ya, yang sering keluar negeri gitu ya. Akhirnya kompensasinya apa? Ayahnya ini berani gitu ya, melepaskan banyak sekali daripada agenda bisnisnya dan menemani putrinya ini untuk melakukan sesuatu hal yang putrinya sukai. Pada saat itu putrinya menginginkan hiking gitu ya. Jadi terjadi satu healing proses, penyembuhan. Anak ini akhirnya anoreksianya sembuh, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan baik, dan akhirnya masalahnya selesai, dia bisa menamatkan SMA-nya dengan baik dan kemudian ke jenjang kuliah gitu ya. Jadi di sini artinya apa? Ketika orang tua diberitahu tentang keluh kesah anak, orang tua harus buka telinganya dan mau terima bahwa mereka juga salah. Nah, ketika tadi saya katakan troubled marriage gitu ya, pernikahan yang bermasalah, anak ini pasti akan terdampak. Nggak mungkin kita melakukan sesuatu hal kemudian kita tidak ada dampaknya, nggak mungkin gitu ya. Nah, biasanya kalau orang tuanya pernikahannya ini lagi cekcok gitu ya, kemudian ayahnya cuek, kemudian dititipkan hanya kepada ibunya sendiri harus masih cari makan dan lain sebagainya, tanpa ada satu pemahaman yang penting, ya anak ini pasti akan hancur. Nah, apa yang dikatakan seorang anak itu harus didengarkan. Dan harus dicari jalan tengahnya. Misal, memang super sibuk gitu ya, maka dicari negosiasi kan pasti ada. Dan negosiasi itu harus dipatuhi. Misalnya anak mengatakan, oke, papa atau mama boleh bekerja, tapi Sabtu dan Minggu itu adalah hariku. Itu harus dihormati. Gitu ya. Atau anak misalnya troubled marriage ya, bercerai. Kemudian baik papa atau mamanya mau cari pasangan lagi, itu harus izin dulu sama anaknya. Karena papa dan mamanya itu ada miliknya dia, tidak ada bekas anak gitu ya. Bekas istri ada, bekas suami ada, tapi bekas anak nggak ada. Nah, seringkali anak yang bermasalah itu karena tidak dihormati hanya ini oleh orang tua. Sehingga akhirnya itu terjadi penumpukan emosi yang sangat buruk dan negatif. Ya, akhirnya dia akan melakukan apapun yang dia suka untuk menghukum orang tuanya. Dengan melakukan suatu hal yang sangat berbahaya dan akhirnya ini akan merugikan dirinya sendiri. Jadi saya percepat mungkin ya.
Jadi yang pertama itu komunikasi yang baik, kemudian cari sumbernya, dan jika sudah mengarah kepada sesuatu yang lebih berbahaya, gitu ya, misalnya contoh mogok sekolah, tapi sudah masuk ke ranah psikologi, gitu ya, atau mungkin sesuatu yang sudah dalam ranah bukan hanya mental, tapi sudah ada medisnya, gitu ya. Dia sudah tidak mau makan, kemudian dia sudah setiap kali mau sekolah muntah atau lain sebagainya. Itu harus dilakukan satu cara yang sangat cepat. Karena itu saya biasanya mengatakan jika masalahnya seperti itu, kita harus konseling kepada pakarnya. Psikolog gitu mungkin. Psikolog. Ya? Kebetulan kalau di CBA kita kan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang. Oh, Jadi kita berkanan dengan RSJ Rajiman Wedyodiningrat, sehingga ketika ada masalah, tidak selalu murid kami, jadi orang luar juga bisa screening dengan kami, gitu ya. Ini masalah anak saya mogok sekolah, gitu ya. Nah itu kita akan langsung men-screening, gitu ya. Anak ini kenapa, gitu ya. Kemudian kita akan memetakan apa yang menjadi potensi dari masalah dan potensi anak itu sendiri. Jadi sesungguhnya anak yang bermasalah itu sesungguhnya dia punya potensi. Cuman potensi ini tidak terarahkan dengan baik. Akhirnya kita akan melihat itu dan akhirnya kita mau lihat destinasi masa depannya kemana. Jadi melalui acara talk show hari ini, pesan saya adalah anak yang bermasalah itu hanya efek dan harus dicari permasalahannya. Tadi sebelumnya enak sekali ada troubled marriage, indifferent parents, ya, kemudian peer pressure, kemudian juga ada low self esteem. Nah, jika Anda memiliki masalah dengan anak dan Anda tidak tahu solusinya, Anda harus ke tangan yang profesional. Jangan dipikirkan sendiri, nanti Anda yang stres. Karena itu saya katakan Anda bisa menghubungi Sola Gracia, juga bisa menghubungi CBA, gitu ya. Kita nanti akan sama-sama mencari solusinya. Dan di tempat kami ini kami bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Lawang, jadi Dr. Rajiman Wedyodiningrat, dan mereka memiliki berbagai macam tes, gitu ya. Tes stres juga ada. Kan kadang kita sebagai orang tua mungkin kita yang bermasalah, gitu ya. Kita stres gitu dan kita membutuhkan orang ke tes psikologi atau ke psikiater tuh bukan selalu orang gila. Saya selalu tidak suka mengatakan mendengar RSJ itu tempat terakhir. Salah. RSJ itu sebetulnya tempat awal karena kalau sudah terakhir dilempar di RSJ itu adalah satu keputusan yang salah. Jadi anak itu harus diteskan sebetulnya. Potensinya apa, minatnya apa, terus membangun komunikasi itu kan ilmu profesional. Sedangkan kita yang tidak tahu ya harus melalui itu. Jadi saya sarankan juga sekolah-sekolah itu jangan main. Nanti akhirnya kalau pengajarnya tidak di training ya terjadinya itu tadi. Difoto kemudian disebar ke grup-grup, akhirnya anaknya tambah stres kan gitu. Dan mentalnya juga terganggu ya. Mentalnya pastinya terganggu, akhirnya masa depannya pastinya terganggu. Iya. Talk show hari ini.